Halo bro. Halo, Oh ya, posisi di mana ini posisi? lagi di luar. Oh, lagi dinas luar ya. Kenapa? Jadi gini, ini mau nyambung dulu sih yang aku sempet tanya-tanya ke kamu yang masalah aku mau buka usaha, yang mau buka bisnis itu loh. Oh, hotel itu ya? Ya betul, resto dan hotel. Ya jadi tuh maksudku, aku tuh mau ketemu kamu hari ini buat tanya lebih detail lah. Kan ini berhubung aku juga udah punya PT, sudah punya akte PT juga. Tinggal aku ngurus izin usahanya ini. Mau tanya detailnya sih. Kalau hari ini nggak bisa berarti ya? Iya, gak bisa. Aku lagi keluar nih. Ke kantor aja nemuin Bu Safira. Oke. Ke kantor nemuin Bu siapa? Safira. Oh, Bu Safira. Oke, siap. Aku merapat ke kantormu aja lah kalau gitu. Aku langsung ketemu Bu Safira biar lebih jelas. Sama aku soalnya butuh jawabannya hari ini supaya bisa aku cepet ngurusnya. Oke, siap bro. Oke, siap. Oke bro, good luck ya. Yuk. Selamat siang Mas. Siang, Mbak. Mas temennya ini ya, Mas Maulana ya? Iya betul. Oke, mungkin ada yang bisa saya bantu Mas? Iya Mbak Safira, jadi gini Mbak, jadi kapan hari itu aku ngobrol sama si Maulana ini yang kebetulan kerja sama ini ya di kantor ini ya. Iya. Nah itu aku sempat nyampein sih kalau sebenarnya aku tuh punya modal kebetulan dan mau buka bisnis lah seperti itu. Nah aku tuh mau buka bisnisnya itu di bidang hotel dan resto. Itu. Nah dari situ aku coba tanya ke si Maulana ini, ternyata yang pertama itu aku harus nentuin kode KPLI-nya sebelum memulai semuanya. Gitu. Nah dari situ kemudian sudah selesai, kode KPLI-nya sudah ditemukan. Kemudian dari situ saya ceritanya itu langsung ngurus akta PT saat itu. Nah sekarang ini saya udah punya akta PT, kemudian saya mau lanjut ngurus izin berusaha dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan sampai nanti ada sesuatu hal yang saya lewatkan. Takutnya kan nanti misal sudah berjalan terus ada kesalahan yang itu fatal dan harus mulai dari awal atau ada konsekuensi khususnya gitu. Makanya kemudian saya tadi telepon lagi sama si Maulana. Katanya dia saat ini atau hari ini dia lagi ada dinas di luar, tugas keluar sehingga nggak bisa nemuin. Akhirnya saya diarahkan ke Mbak Safira. Nah ini mohon arahannya lah Mbak. Ini saya sebagai calon orang yang mau berbisnis, saya juga masih awam terhadap izin-izin apa yang harus saya lengkapi. Ini mohon saya dikasih tahu sebenarnya seperti apa proses perizinannya. Gitu Mbak Safira. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya Mas ya tentang tahapan perizinan berusahanya. Jadi tahapan perizinan berusaha ini diawali oleh diresmikannya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oke, Perpu nomor 22. Jadi pemerintah ini mengubah perizinan berusaha ini menjadi perizinan berusaha berbasis resiko Mas. Jadi sekarang sudah terintegrasi secara elektronik melalui OSS seperti itu. Nah, tadi kan Masnya sudah bilang kalau sudah memiliki kode KBLI. Nah, di sini ada alur tahapan perizinan berusahanya Mas. Kalau menurut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 pasal 5 ada 6 persyaratan izin berusaha. Yang pertama ada KKPR atau KKPRL. Yang kedua ada NIB. Yang ketiga ada persetujuan lingkungan. Yang keempat ada persetujuan bangunan gedung atau PBG atau yang dulu namanya IMB. Ya betul. Terus yang kelima ada sertifikat layak fungsi atau SLF dan yang keenam ada perizinan berusaha. Nah untuk persetujuan lingkungan ini ada persyaratan teknis yang dibutuhkan Mas. Ada persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, rincian teknis penyimpanan limbah B3, praktek pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah, praktek pembuangan emisi, dan juga dokumen lingkungan atau AMDAL atau UKLPL. Mas sudah tahu ya tentang AMDAL dan UKLPL? Oke, tahu Mbak, tapi gini, sebentar saya tak ngambil catatan ya. Oh iya boleh. Supaya nggak mas asisten saya minta tolong diambilin. Oh ini asistennya ya? Iya. Tadi kebetulan ada keperluan di luar, jadi sekalian tak ajak. Oh gitu. Gimana tadi Mbak sampai di AMDAL ya? Yes. Tadi
mohon dilanjutkan Mbak. Iya, nah AMDAL UKL UPL itu outputnya adalah persetujuan lingkungan, Oke. Pak. Nah, nanti setelah Bapak memiliki persetujuan lingkungan, dilanjutkan dengan persetujuan bangunan gedung PBG atau dulu namanya IMB. Nah, setelah mendapatkan PBG, lalu Bapak melakukan konstruksi bangunan. Mulai bangun ya? Iya, Saya ini mulai bangun. hotel saya ya? Iya. Oke. Nah, setelah bangunan jadi, Bapak melakukan sertifikat layak fungsi atau SLF. Setelah jadi? Iya, setelah jadi Pak. Setelah mendapatkan SLF, Bapak mendapatkan perizinan berusaha. Seperti itu Pak. Nah, setelah nanti Bapak setelah mendapatkan perizinan berusaha, selanjutnya akan mendapatkan surat kelayakan operasional instalasi pengolahan air limbah atau SLO IPAL dan juga surat kelayakan operasional alat pengendali emisi. Seperti itu Pak, gitu ya. untuk tahapan perizinan berusaha berbasis resiko. Berarti ketika gedung saya nanti udah jadi, hotelnya udah jadi, restorannya sudah jadi, masih harus ngurus apa tadi? Ini ya, SLF sama izin yang lain gitu masih Iya ada. Pak. Dilihat Oke. apakah konstruksi Bapak ini sudah sesuai apa belum. Saya kira Seperti itu cuman berhenti sampai nanti ketika izin saya keluar langsung saya bebas bangun. Habis itu ya saya langsung jualan lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Ternyata nggak semudah itu ya. Iya betul Pak. Oke. Rencananya sih gini sih Mbak, aku tuh mau bangun hotel yang sekelas apa ya, bintang 4 lah ya, Surabaya yang kalau saya lihat ini prospek untuk hotel bintang 4 sangat bagus kayaknya, apalagi kan ibu kota Jawa Timur, banyak apa bisnis lain yang juga berkembang. Nah akhirnya kayaknya saya memutuskan untuk di bintang 4 tentunya. Berapa tempat tidur kemarin itu ya, banyak lah di atas 100 mungkin ya, atau bahkan 200 lebih. Itu ada pengaruhnya nggak Mbak untuk izin saya nanti itu? Jadi untuk jumlah kamar ini akan berpengaruh ke kewenangannya Pak. Jadi nanti setiap kewenangan itu akan disesuaikan dengan jumlah kamar. Kalau jumlah kamarnya Bapak 100 lebih ya Pak ya? Iya, kayaknya sih rencananya seperti itu ya. Iya, nanti kewenangannya itu akan jatuh di provinsi Pak, di gubernur. Nah nanti untuk kewenangan ini akan berpengaruh juga ke biaya yang akan kita tawarkan ke Bapak. Biaya apa? Biaya perizinannya ya maksudnya? Iya betul Pak. Oke, siaplah kalau itu. Ini berarti kalau boleh saya konfirmasi, apakah memang hanya sampai di tingkat gubernur atau ada kemungkinan nanti saya ngurusnya sampai di nasional? Kalau misalkan jumlah kamar Bapak itu lebih dari 200 kamar, maka nanti akan naik ke nasional Pak. Di kementerian sana? Iya, di Kementerian KLHK seperti itu Pak. Yang menilai langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup ya? Iya Pak. Oke, siap. Oh iya Mbak, jadi kan usaha saya ini ada 2 ya, hotel sama resto. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan sama Mbak Safira prosesnya bagaimana. Tapi pas penentuan KBLI kemarin tuh ternyata hotel sama resto kan kodenya berbeda. Nah, ini nanti ada itunya nggak di perizinan saya? Apakah beda-beda atau gimana gitu Mbak? Nah, jadi kalau misalkan ada 2 KPLI dalam satu NIB, itu maka diambil yang tertinggi Pak kewenangannya. Jadi kalau misalkan kewenangan yang hotel itu ada di provinsi, tapi restonya ada di kementerian, maka yang diambil yang di kementerian Pak. Atau Seperti itu. sebaliknya. Iya, betul. Kalau boleh tahu jumlah kursi di restonya berapa Pak? Ya kurang lebih 100-an sih. Kalau 100 berarti masih di provinsi sih Pak, berarti masih sama dengan hotelnya. Oke, gitu ya. Pokoknya mana yang tertinggi nanti ngikut di situ. Iya betul Pak. Gitu ya. Ya sih. Kalau lokasinya di mana ya Pak ya ini? Nah ini ya lokasi ya. Rencananya sih di wilayah Surabaya bagian barat sih. Oh, di bagian Sedangkan, barat. kalau kami survei itu memang lokasinya agak ini ya cukup eksklusif mungkin ya, terus juga pangsanya itu kami kira cukup bagus. Jadi saya juga akhirnya menentukan lokasinya itu di sana. Itu sih Mbak. Kalau tanahnya udah dibeli ya Pak ya? Sudah dikuasai semua Ini ya Pak masih ya? ini sama tim saya ini masih dikaji, jadi kita masih survei Oh, beberapa tanah kafe-kafe di sana di wilayah Surabaya Barat. Kita sih udah udah mendapatkan beberapa lokasi yang kita kira cukup bagus, tinggal ini penentuan ini aja nanti saya maunya gimana gitu. Oh gitu, oke.
Oke Mbak, ini kan misalkan nanti saya bisa atau saya jadi minta tolong ke Mbak Safira lah sama tim untuk ngurus semua perizinan saya dari A sampai Z sampai semuanya selesai. Nah misal ada kendala teknis maupun non teknis, ini kira-kira gimana garansi buat saya? Kita bisa bantu Pak, kita bisa bantu mulai dari sosialnya. Kita punya banyak tenaga ahli di sini, jadi kita bisa bantu kalau misalkan ada ketidaksesuaian teknis maupun non teknis, kita bisa bantu Pak. Oke, berarti all in ya? Iya, bisa all semua in. ya? Iya Pak. Oke, siap-siap, bagus lah. Nanti tinggal ini aja sih, kasih penawaran aja ke saya, nanti biar dikaji sama tim. Ya. Nanti kita tinggal tekan kontrak aja. Ya oke Pak. Mungkin kalau misalkan ada rekan kerja lain kalau mau bangun usaha atau mengembangkan usaha, bisa telepon ke saya atau ke Mas Maulana Pak, atau bisa kunjungi website kami Pak di citramelati.co.id. Oke. Di Iya. sana sudah lengkap ya? Sudah lengkap Pak. Iya. Nanti bisa klik link di situ, nanti langsung terkonek ke WhatsApp kami. Oke, iya sih. Mungkin itu jadi salah satu informasi ya buat saya. Misalkan nanti ada saudara saya atau dari teman saya mau buka usaha, mau bisnis, bingung masalah perizinan, mungkin saya bisa ke sana. Tapi mungkin juga saya rekomendasikan buat datang langsung ke sini supaya semuanya lebih jelas. Karena juga kalau kita bisa ngobrol bareng seperti ini, rasanya lebih apa ya, lebih plong gitu lah. Ya syukur-syukur bisa sambil ngopilan nanti lagi di tempat di luar sana. Di Starbucks ya Pak ya? Boleh, di Starbucks dimanapun boleh lah. Yang penting ngopi gitu. Ya. Oke Mbak Safira, makasih ya informasinya. Iya. Ini nanti ingat tinggal kirim penawaran. Terus kalau cocok semua tinggal tekan kontrak. Iya siap Pak. Oke ya. Oke Pak. Makasih Mbak Safira. Terima kasih Pak. Edu Enviro. Create better value.